Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membagikan cara menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Mungkin masih ingat materi waktu SMP persamaan kuadrat, menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan akar-akar x1 dan x2 berlaku x1 tambah x2 sama dengan min b per a dan x1 kali x2 sama dengan c per a. Contoh persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Akan ditentukan jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Sebelum kita menentukan, tentunya kita akan mendeteksi dulu berapa A, B, dan C-nya. Dari soal, A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya min 4. Tinggal pasang rumus untuk menentukan jumlah. Jadi jumlahnya x1 tambah x2 min b per a, min b nya 3, a nya 2, berarti min 3 per 2. Begitupun dengan hasil kali x1 kali x2 c per a, c nya di sini min 4 per 2, min 4 per 2 dapat min 2. Mudah kan? Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau persamaannya berderajat 3 atau sudah masuk dalam polinomial? Bentuk polinomialnya ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d sama dengan 0. Karena berderajat 3 berarti juga memiliki 3 akar-akar. Ada x1, x2, dan x3. Berlaku jumlah ketiga akar-akarnya adalah min b per a. Jadi sama dengan yang sebelumnya di berderajat 2 tadi. Nah, cuma ini ada jumlah dari dua hasil kali dua akar-akarnya. Jadi karena ini berderajat 3, maka bisa terbentuk x1 x2 tambah x1 x3 tambah x2 x3. Itu jumlah dari hasil kali dua akar-akarnya. Itu dapat c per a. Seperti tadi di persamaan kuadrat. Kalau untuk hasil kali ketiga akar-akarnya dapat min d per a. Jadi perhatikan polanya ya. Kalau jumlah ketiga akar-akarnya min b per a, masih sama dengan persamaan kuadrat. Jumlah dua hasil kali dua akar-akarnya c per a sama tadi. Kemudian hasil kali tiga akar-akarnya adalah min d per a. Karena ada d di sini. Jadi min d per a. Bagaimana kalau berderajat 4? Nah, tentunya bentuknya akan berubah menjadi ax pangkat 4 tambah bx pangkat 3 tambah cx kuadrat tambah dx tambah e sama dengan 0. Karena berderajat 4, maka akar-akarnya juga ada x1, x2, x3, dan x4. Sehingga berlaku jumlah keempat akarnya adalah min b per a. Jumlah hasil kali dua akar-akarnya adalah c per a. Jadi masih sama yang sebelumnya. Karena ini berderajat
4, maka ada lagi hasil kali 3 akar-akarnya. Jadi kalau dijumlahkan itu dapat min D per A. Kemudian hasil kali keempat akarnya adalah E per A. Jadi dari sini mungkin kalian tentunya bisa membuat kesimpulan bagaimana kalau berderajat 5 akan bertambah lagi, tentunya menjadi F min F per A. Nah, habis minus baru dapat positif, ada min lagi, kemudian positif. Tentunya kalau berderajat 5 ada X5 nya, sehingga jumlah, maksud saya hasil kali kelima akar-akarnya adalah min F per A, dan seterusnya. Jadi tidak perlu dihafal, cukup dimengerti saja, modalnya itu di persamaan kuadrat. Sebagai contoh, diketahui 8x pangkat 4 tambah 30x pangkat 3 tambah 9x kuadrat kurang 68x kurang 60 sama dengan 0. Akan ditentukan x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4, 1 kali x2 kali x3 kali x4. Di sebagian saja saya ambil sebagai contoh, sehingga kita perlu deteksi dulu berapa A, B, dan seterusnya. Karena ini berderajat 4, maka sampai E. Dari soal A nya 8 dari pangkat tertinggi, B nya 30, kemudian C nya 9, D nya minus 68, dan E minus 60. Sehingga kita tinggal pasang rumusnya. Ketika jumlah 4 akar-akarnya adalah min B per A. Jika dan hanya jika min B, B nya itu 30, A nya 8, berarti min 30 per 8 kalau disederhanakan dapat min 15 per 4. Sangat mudah tentunya untuk menentukan hasil kali keempat akar-akarnya. Jadi karena ini berderajat 4, maka huruf terakhirnya itu E, maka hasil kali keempat akarnya adalah E per A. E nya itu minus 60, A nya 8, min 60 per 8 kalau disederhanakan min 15 per 2. Tentunya ini soal yang seperti ini sangat mudah. Bagaimana kalau redaksi soalnya kita ubah sedikit seperti ini? Persamaan 3x pangkat 3 kurang 16x kuadrat tambah px kurang 6 sama dengan 0 mempunyai sepasang akar yang berkebalikan. Nah, berkebalikan itu artinya kalau dikalikan pasangan itu akan menghasilkan nilai 1. Tentukan nilai P. Nah, ini berderajat 3, berarti punya akar-akar X1, X2, dan X3. Karena kita tidak mengetahuinya, maka kita misalkan akar-akarnya adalah X1, X2, dan X3. Dari informasi soal, A nya 3 karena derajat 3 tadi, berarti pangkat tertingginya X itu 3, berarti koefisiennya adalah 3. B nya min 16, C nya adalah P. Jadi apapun di sini kalau berupa penjumlahan tetap ditulis, karena ini merupakan variabel lagi, tetap diganti. C sama dengan P, D sama dengan minus 6. Informasinya adalah sepasang akar berkebalikan. Sepasang akar itu boleh X1 dengan X2, boleh X1 dengan X3, pun demikian boleh X2 dengan X3. Tapi saya di sini mengambil X1 dengan X2. Berkebalikan berarti X1 sama dengan 1/X2 atau hasil kalinya adalah 1. Dari informasi ini kita bisa menentukan yang selanjutnya. Ya, karena ini perkalian, karena ada 3 akar-akarnya, berarti kita bisa menggunakan rumus hasil kali ketiga akar-akarnya. Nah, menggunakan X1 kali X2 kali X3. Itu rumusnya adalah min D per A. Sengaja dikurung di sini supaya nanti lebih mengarah ke
yang diketahui, X1 kali X2 X3. Jadi bisa dikelompokkan asosiatif dari perkalian X1 kali X2 kemudian dikali X3 dapat min D. D nya itu min 6, jadi min 6 per 3. X1 dan X2 tadi itu sudah diperoleh nilainya 1 dari sini. Ini X1 dan X2 nilainya 1. Ini ya. Nah, ini 1. Sehingga X1 dan X2 ini bisa saya ganti dengan 1. 1 kalau ditulis tidak apa-apa, tidak ditulis pun tidak apa-apa. Jadi karena ada X3 nya, 1 kali X3 kan X3 ya. X3 nya sama dengan min 6, itu dapat 6 bagi 3 hasilnya 2. Lanjut. Setelah menggunakan rumus tersebut, kita boleh menggunakan rumus jumlah ketiga akarnya. X1 tambah X2 tambah X3 itu tadi min B per A. Karena X3 nya sudah kita peroleh di sini X3. Jadi X1 tambah X2 tambah 2. Kenapa X3 nya diganti 2? Karena sudah didapatkan di sini tadi. X3 nya dapat 2 sama dengan min B. Min B itu B nya min 16, min 16 per 3. Jadi X1 tambah X2, 2 nya ini ya, angka 2 ini pindah ruas sebelah sini menjadi min 2. Min 16 itu 16 ya. Sehingga X1 tambah X2, 2 itu 6 per 3, bisa diganti menjadi 6 per 3. 16 kurang 6 dapat 10 per 3. Ya, next kita menggunakan rumus jumlah dari hasil kali 2 akar-akarnya. X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 sama dengan C per A. X1 X2 nya bisa saya ganti dengan 1. Nah, bentuk dari ini X1 X3 tambah X2 X3 bisa saya kelompokkan kembali X1 tambah X2 karena faktornya itu di sini ada X3, di sini juga ada X3. Jadi ada X3 di sini, ada juga X3, berarti bisa saya keluarkan faktorkan X3-nya sehingga bisa X1 tambah X2. Makanya dikurung supaya kembali nilainya kalau dikalikan sama dengan bentuk yang di atas. C-nya kita ganti dengan P karena di sini tadi C-nya adalah sama dengan P. Kita bisa selesaikan. 1 tambah X1 tambah X2 itu sudah diperoleh sebelumnya. X1 tambah X2 itu ada di sini. Ya. 10 per 3. Kemudian X3 nya X3 ada di sini. Jadi bisa saya ganti juga dengan 2. Ini tinggal diselesaikan selanjutnya secara operasi bilangan pecahan. 2 kali 10 20 per 3. Supaya bisa dijumlah ini harus samakan penyebut. 1 itu adalah 3 per 3. 20 tambah 3 23 per 3 sama dengan P per 3. Dan hanya jika berarti P nya sama dengan 23. Sangat mudah bukan? Nah, tentunya membutuhkan latihan yang banyak supaya rumus-rumus tadi bisa dimengerti. Jadi penggunaan rumusnya bisa dimengerti. Kalau dihafal itu terlalu banyak. Nah, semoga bermanfaat. Nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.